Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semoga kesehatan selalu bersama kita dan Allah senantiasa melindungi kita semuanya. Amin. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, masih berkenaan dengan tema transformasi, yaitu yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pencerminan atau dikenal dengan nama refleksi. Nah, pencerminan atau refleksi ini ada berbagai macam kriteria. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Kita buat dulu bidang kartesiusnya seperti ini, sumbu X, sumbu Y. Kemudian kita punya ilustrasi, ini ada segitiga ABC. Bagaimana kalau dia dicerminkan terhadap sumbu X? Sumbu X itu di sini. Maka nanti ada bayangan seperti ini. Nah, A menjadi A aksen, B menjadi B aksen, C menjadi C aksen. Jadi segitiga yang di blok hijau dicerminkan terhadap sumbu X, maka menjadi petanya adalah A aksen, B aksen, C aksen, segitiga yang di blok warna kuning ini. Itu pencerminan terhadap sumbu X. Nah, bagaimana menganalisanya? Seperti ini. Kita ambil beberapa contohnya. Misalnya, kita punya titik A 1,1. Apabila dikenai pencerminan atau refleksi terhadap sumbu X tadi, maka bayangannya menjadi 1, min 1. Demikian juga kalau titik B 5,1, maka bayangannya adalah B aksen 5, min 1. Titik C 3,4, bayangannya 3, min 4. Nah, ini kalau kita ambil kesimpulan, apabila diketahui titik P itu X, Y, maka apabila dikenai pencerminan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi, ini kan tetap ini, 1, 5, 3, lah tetap ada di sini ya. Yang berubah ini, yang di Y-nya 1, 1, 4, dia menjadi bertanda negatif. Sehingga kalau kita simpulkan apabila X, Y titiknya, maka bayangannya apabila dikenai transformasi berupa pencerminan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi X, min Y. X-nya tetap, Y-nya menjadi bertanda negatif. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulan. Nah, pencerminan P, X, Y terhadap sumbu X, maka bayangan titik P, X, Y adalah P aksen X, Y, min Y. Itu. Kemudian yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Ya, kita buat dulu bidang kartesiusnya, pencerminan terhadap sumbu Y. Kok tidak keluar ini? Nah, itu segitiganya. Maka bagaimana pencerminannya? Gambare, bayangannya bagaimana? Kita lihat di sebelah sini. Ya, tuh sama seperti tadi. Ini sumbu Y, ini segitiga awal A, B, C, maka bayangannya A aksen, B aksen, C aksen. Ini sumbu Y-nya. Kita ilustrasikan seperti ini. Sama seperti tadi, titik A 2,1, maka dikenai pencerminan terhadap sumbu Y. Yang di sini, yang X-nya menjadi negatif, Y-nya pancet, ya kan? B, C, ini 5,2, bayangannya min 5,2. 1,4, bayangannya min 1,4. Kalau kita simpulkan ini min, di sini plus 251, dia menjadi min 2, min 5, min 1. Berarti ada perubahan di X. X-nya menjadi negatif dengan Y-nya tetap. Sehingga kalau titik P, X, Y dikenai pencerminan terhadap sumbu Y, maka bayangannya menjadi min X, Y. Kesimpulan. Itu. Pencerminan titik P terhadap sumbu Y, P, X, Y, maka bayangannya adalah min X, Y. Oke. Berikutnya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Ya, ini garis Y sama dengan X-nya, kita buat dulu. Kemudian ada segitiga kuning, bayangannya. Iya. Kita ilustrasikan. Sama kok. Nah, ini. Karena pencerminannya terhadap garis Y sama dengan X, titik A 2,1 setelah dikenai pencerminan terhadap garis Y sama dengan X,
bayangannya kalau kita lihat menjadi 1,2. Titik B 5,2 menjadi 2,5. Dibalik rek yo. 5,4 menjadi 4,5. Dibalik yo. Ini berarti kalau kita punya P-nya itu X, Y, bayangannya walian Y, X itu kalau pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Diwalik, paham ya? Tinggal malik saja, pindah posisi. Oke, sekarang pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Nek mang, Y sama dengan X, positif. Kalau ini, Y sama dengan min X, maka gambar garisnya seperti ini. Nah, itu segitiganya kita lihat. Ini segitiga awal, ABC, kuning, blok kuning. Maka bayangannya seperti itu. Ya, tidak perlu saya jelaskan, kalau di awal-awal sudah bisa ya. Kita ilustrasikan lagi. Oke, ya. A-nya min 1,4. Dikenai pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Maka bayangannya menjadi, kalau kita lihat ini, min 1,4 dia menjadi min 4,1. Kalau titik B, min 5,4 bayangannya, nah ini, min 4,5. Titik C, min 5, min 5,4 lagi. Wah, ini harusnya diedit. Ini tidak perlu ya, sudah tidak apa-apa, wis. Kemudian, kalau kita simpulkan lagi, kalau kita punya titik X, Y, maka bayangannya apabila dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, dia menjadi min Y, X. Jadi kesimpulannya, bentar ya, benar ada yang salah di sini. Ada yang salah. Mana tadi? Ini, di sini ada yang salah. Ini harusnya bukan min Y, X, tapi min Y, min X. Ini sudah benar. Oke. Jadi, jika P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, saya ulang ini, maka bayangannya adalah min Y, min X. Ini kan, min Y, 4 menjadi min 4, min 1 menjadi 1. Ya, menjadi min Y, min X. Maka kesimpulannya adalah, pencerminan titik P, X, Y terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah P aksen Y, min Y, min X. Ya, untuk garis Y sama dengan min X. Berikutnya, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. X sama dengan H. Pindah dulu fotonya. Mana ini? Mana ini? Ini adalah garis X sama dengan H. Jadi dia memotong sumbu X. Maka apabila saya punya ini, A, bayangannya apa? Iya, A aksen. Jadi apabila sebuah objek dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya di sini. Bagaimana analisanya? Kita misal, ya. A 1,5 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. H-nya 3 yo, H. X sama dengan H, berarti H-nya telu. Maka aksen adalah 2 kali 3 min 1,5. Ini kalau kita lihat 5-nya tetap ini yang ada perubahan. Yang B. Oh, B-nya tidak ada ini. Oh, langsung dihitung. 2 kali 3, 6. 6 kurangi 1, 5. Maka bayangan dari 1,5 adalah 5,5. Langsung kepada kesimpulannya. Ini yang perlu kamu perhatikan di sini. Jadi apabila titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, berarti H-nya di sini adalah 3, maka bayangannya adalah 2H. Ini 2 kali 3 dikurangi X, X-nya 1 untuk yang ini, Y. Jadi ada perubahan di X-nya untuk bayangan yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan H2, H min X, Y.
Kemudian kalau pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Y sama dengan H. Kita buat dulu. Oke, itu garisnya. Ini garis Y sama dengan H. Berarti dia memotong sumbu Y. Kalau saya punya sebuah objek A, maka bayangannya seperti itu. Bagaimana analisanya? Kita lihat. Misal, 6,1. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Ini. Ya, H-nya adalah 3. Maka bayangannya 6, berarti ini X-nya tetap ya. Ini 6 panjat 6. Kemudian sini ada perubahan 2H-1. Jadi yang berubah bagian Y sini, bagian Y-nya. Maka bayangannya adalah aksen 6,5. Kesimpulan. Pencerminan titik P, X, Y terhadap garis Y sama dengan H adalah, nah ini. Berarti IK tetap, yang sini ada perubahan 2H dikurangi Y. Itu. Bandingkan dengan yang tadi. Sekarang kita masuk kepada latihan soal. Soal yang pertama. Ya, titik P min 2,3 determinkan terhadap sumbu X. Kalau determinkan terhadap sumbu X, maka apa yang berubah? Kita lihat pembahasannya. Tadi sudah ada rumusnya di depan, kamu bisa lihat juga sebenarnya. Tapi ini lebih jelas saya bahas. Pencerminan terhadap sumbu X, maka bayangan dari titik P, A, B adalah A, min B. Yuk, karek nambahin min aja. Titik berapa tadi? 2,3. Dikenai pencerminan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi A, min B. Berarti berapa? 2, min 3. Gampang kan? Gampang. Pokoknya kalau belajar sama saya pasti gampang. Betul kan? Ya, lanjut. R min 4,6. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Lah, sumbu Y emang ya apa? Ayo dieling-eling. Kita bahas pencerminan terhadap sumbu Y. Titik P, A, B, maka bayangannya menjadi min A, B. Kalau min, gampang wis. Nah, min 4,6, pencerminan terhadap sumbu Y, maka bayangannya min A, B. Karena itu min 4. Nah, maka dia menjadi 4,6. Gampang kok. Istilah. Pokoknya nek nyimak video ini bener dengan baik, pasti ulangannya dapat biji 100 wis. Tak jamin. Betul ya? Sekarang yang ketiga. Ceketok. Titik T 4,6 determinkan terhadap garis Y sama dengan X. Y sama dengan X. Maka bayangannya apa? Di kursorku rek. Kursornya hilang ini. Nah, bayangannya adalah tada. Y sama dengan X mang ya apa? Kalau P, A, B bayangannya P aksen B, A wali entok. Dadi wis. Loh, 4,6 bayangannya adalah iya, 6,4 loh. Gampang loh. Loh, soal 4, titik T 3,5 dicerminkan nanggone garis Y sama dengan min X. Bayangannya apa? Pas. Iya. Y sama dengan min X. Maka bayangannya min B, min A. Tadi lah min Y, min X tadi loh ya. Kan kayak negatif. 3,5. Min B, min A. Garis Y sama dengan min X. Min B, min A. Maka menjadi min 5, min 3. Gampang wis lah rek, gampang. Ini gak oleh 100 ulangannya. Aduh, rugi ya. Semangat. Ya, soal kelima. Titik B 2,6 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4. Nah, ini yang perlu kamu perhatikan. Di sini hanya 4 ya. Bayangannya apa? Dolei bayangan tuh harus kira. X sama dengan H. P, A, B bayangannya P aksen 2H dikurangi A, B. Oke. Kita punya titik 2,6. X-nya sama dengan 4. Berarti 2H min A. Ya, 2H, H-ne 4, A-ne 2. Oke, 2, H-ne 4 iki to iki. H-ne lak 4 iki ya. Dikurangi 2. 2-ne A, A-ne piro? A-ne iki. B-ne pancet. Ya. Dihitung aja. 6,6. Paham ya? Jadi koordinat bayangannya adalah 6,6. Soal 6. Lu soalnya langsung 6 wis. 2,6 determinkan terhadap garis Y sama dengan 4. Nah, ini H nih. Y-nya sekarang yang 4. Berapa bayangan titik N? Iku mau duduk titik N ya, Rek ya. Titik B kudune. Wah, ya B. N. Ini N, ini B gak cocok.
harusnya ini titik B, sini yo B. Wis gak tak ralat yo, sing penting kamu ngerti. Pembahasan? Ya sama dengan H titik P, AB bayangannya P aksen A, 2H dikurangi B. H ini piro, Mang? Kita lihat. 2,6, oke. Garis Y sama dengan 4, maka bayangannya menjadi A, berarti A ini pancet, loro, 2H min B, H ini papat. 2,2 kali 4 dikurangi B ini 6, B ini teko iki. Ya, B ini teko iki, H ini teko iki. Hitung. Oh, salah lagi. Ini berapa ini? 2 kali 4, 8, 8 dikurangi 2, 8 dikurangi 6, 2. Ini tidak harusnya bukan 6, tapi piro? 2. Oke, diedit dulu ya. Ini Mang. Nah, ini. Ini bukan 6. Berapa, Rek? 2. 2. Oke. Yang ini ya, jadi ada salah-salah, enggak apa-apa sambil kita ngecek gitu loh. Jadi PPT saya juga banyak kesalahannya, kita cek bersama sambil saya presentasikan. Kamu juga yang cermat kalau menyimak yo. Tuh, 2A, 2H min B, 2 kali 4 dikurangi 6, berarti N 2,8 kurangi 6 itu 2. Oke, koordinat titik N, aksen adalah 2,2. Soal ke-7 aja ono. Titik B 8,4 dicerminkan terhadap sumbu X. Oh, pencerminannya 2 kali. Dilanjut lagi terhadap terhadap garis X sama dengan 3. Sing pertama dicerminkan nanggone sumbu X. Setelah ketemu bayangannya, dicerminkan lagi pencerminannya, dilanjutkan terhadap garis X sama dengan 3. Bayangan B adalah kok nggak mau? Iya. Pembahasan 8,4. Jadi langkahnya ada 2 tahap ini ya. Terhadap sumbu X bayangannya jadi apa? 8,4. Ya kan? Dari rumus tadi loh. Iki pancet yang berubah di sini menjadi negatif. Kemudian ini dilanjut 8,4 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Maka yang berubah adalah di sininya. 2 kali 3 dikurangi 8. Y-nya pancet. Prosesnya 2 kali gitu aja kok bedanya. Ini 2 kali 3, 6. 6 dikurangi 8, min 2, min 2, min 4. Jadi koordinat titik bayangan dari N adalah min 2, min 4. Jadi hanya begitu. Misalnya nanti dilanjut 3 kali bagaimana? Ya tinggal dilanjutkan lagi. Kalau masalahnya pencerminannya tidak dilanjutkan pencerminan, misalnya dilanjutkan translasi, ya tinggal kamu pakai rumus yang kemarin. Jadi titik awal bayangannya apa, kemudian ditranslasi gitu misalnya. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi di latihan-latihan soal ya. Oh, sudah selesai. Terima kasih ya atas segala perhatiannya. Semoga sukses. Kamu lancar belajarnya walaupun hanya dengan menyimak video dari saya ini sebagai salah satu referensi kamu untuk lebih memahami materi transformasi submateri apa ini namanya pencerminan atau refleksi. Ya. Alhamdulillah, sekian dulu dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada salah-salah kata saya juga mohon maaf ya. Yang penting kamu bisa memahami walaupun sedikit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.